Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam bimbingan ilmu, dan nikmat berada dalam naungan sunnah. Yang insyaAllah kita pelajari, yaitu syarah akidah ahli sunnah wal jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, yang sampai pada pembahasan ke-13 ya, halaman 201, pembahasan tentang arsy ya, tentang arsy. Ketahuilah bahwa ada makhluk Allah yang memang diciptakan dalam keadaan tidak fana, ya, itu kekal. Di antaranya adalah arsy, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ada 7, ya. Pertama, al-jannah, surga, wan-nar, neraka, ya, wal arsy, ya, yaitu arsy, ya, wal kursi, kursi, lauhul mahfud, ya, al-qalam yang ke-6, ya. Kemudian ar-ruh, ada juga ada yang ke-8, yaitu ajbud danab, tulang ekor, ya. Surga, yang kedua neraka, yang ketiga arsy, yang keempat al-kursi, ya. Yang kelima adalah lauhul mahfud. Yang keenam adalah ruh, dan yang ketujuh adalah al-ajab, ya, delapan adalah al-qalam. Al-qalam, ya. Nah, termasuk sini adalah arsy. Ya. Kemudian ada masalah arsy ini pandangan berbeda para ulama, ya. Makhluk yang pertama, ya, yang diciptakan, apakah arsy, ya, atau al-qalam, atau al-ma, atau air, ya, itu jumhur mengatakan adalah pertama diciptakan adalah arsy, para jemaah, ya. Yang pertama kali diciptakan adalah arsy. Masing-masing punya dalil, ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ya. Pertama, yaitu hadis yang menjelaskan tentang arsy itu adapun yang mengatakan bahwa pertama diciptakan adalah al-qalam, yaitu hadis Ubadah bin Somit yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Lafadznya lafadz Abu Dawud, ya. Di mana beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, yaitu Ubadah bin Somit, innaka lan tajida
ta'ama haqiqatil iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya, fa qala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Akhrajahu Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Ya, bismillah. Kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, wahai anakku, engkau tidak akan bisa merasakan ya manis ya hakikat dari lezatnya iman hingga engkau mengetahui bahwa apa saja yang menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa saja yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Ya. Lalu Allah berfirman kepada Al-Qalam, tulis. Al-Qalam yaitu pena. Ya. Dia bertanya, ya Rabbi, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah semua takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya. Dan beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati tidak berada di atas keimanan ini tidak termasuk golonganku. Hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu dikeluarkan Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Dari hadis ini ya ada pendapat yang mengatakan bahwa makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Ya. Namun dengan hadis yang lain, ya, seperti hadis Abdullah bin Amr ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Qala wa arshuhu 'alal ma'. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Amr. Allah telah menetapkan takdir makhluk semuanya ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Nabi bersabda ya, wa arshuhu 'alal ma', dan arasnya di atas air. Ya, jadi ketika Nabi menyampaikan bahwa Allah menetapkan takdir, di mana takdir tadi ditulis oleh Al-Qalam. Nabi mengatakan wa arshuhu 'alal ma', sementara arsy-nya di atas air. Maka ini yang rojih. Ya. Pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa arsy yang pertama dengan hadis ini. Karena hadis sebelumnya, hadis Ubadah bin Samit mengatakan kolam pertama kali diciptakan. Kemudian disuruh untuk menulis. Kolam bertanya, apa yang harus saya tulis ya Allah, ya Rabbi? Takdir semua makhluk. Nah, dalam hadis Abdullah bin Amr mengatakan ketika Allah menetapkan takdir semua makhluk yang ditulis oleh Al-Qalam, arsy-nya di atas langit. Nah, menunjukkan bahwa arsy lebih dulu daripada Al-Qalam. Ini pendapat jumhur ulama ya. Adapun yang mengatakan air ya, bahkan dalam hadis Imran bin Husain Imam Bukhari nomor 7418 ya. Nabi mengatakan kana Allah wa lam yakun syai'in qablah wa kana arshuhu 'alal ma' thumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulli syai'in ya. Nabi mengatakan Allah terdahulu tidak ada sesuatu sebelumnya. Dan karena menunjukkan terdulu arsy-nya di atas air, summa kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan menetapkan takdir-takdir segala sesuatu. Nah, ini juga
Ya, hadis Imran bin Husain yang riwayat Imam Bukhari menunjukkan bahwa arsy lebih dahulu, ya. Adapun yang mengatakan air, ya, ya seperti hadis Abu Razin, ya. Al-Uqaili Laqit bin Amir mengatakan, qultu ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas sama qabla an yakhluqal khalqa? Qala kana fi 'aba ma tahtatu hawa wa ma fawqahu hawa wa khalaqa arsyahu 'alal ma. Ya. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah taala, ya. Di mana Rabb sebelum menciptakan makhluk kana fi 'ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa wa khalaqa arsyahu 'alal ma. Dia di 'ama, di bawahnya hawa, di atasnya hawa, ya. Dan Allah menciptakan arsy di atas air, tapi hadis ini lemah, ya. Dengan demikian para jamaah, sesuai dengan pendapat jumhur ulama, ya, di situ memang ada perbedaan apakah lebih dulu kolam atau arsy. Maka jumhur ulama mengatakan adalah arsy baru kolam, ya, arsy. Dan di dalam Al-Qur'an banyak, ya, penetapan tentang masalah arsy ini, ya. Banyak sekali, ya. Di antaranya dalam surat At-Taubah 129, Al-Anbiya 22, Al-Mu'minun 86, Al-Mu'minun 116, An-Naml 26, Az-Zukhruf ayat 82. Nah, ini semua ayat ini menunjukkan tentang itsbatul arsy lillah, ya, penetapan arsy milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya surat At-Taubah 129 yang sering kita baca doa di waktu pagi, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ya. Fa in tawallaw faqul, kalau mereka berpaling Muhammad, ucapkan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ya. Cukup Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan Dia Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang sangat besar, ya. Jadi arsy itu makhluk yang sangat besar para jamaah, ya. Dan juga sama di Al-Anbiya 22, Al-Mu'minun 86, Al-Mu'minun 116, An-Naml 26, Az-Zukhruf 82. Itu semua menunjukkan, ya, kepemilikan Allah Ta'ala terhadap arsy, ya. Wa Rabbul Arsyil Azim. Rabb itu maksudnya pemilik, ya, pemilik, ya. Ini para jemaah. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa arsy itu, ya, merupakan apa? Ya, merupakan apa namanya? Semacam atap, ya, bagi para makhluk, ya, yang sangat besar. Nah, insya Allah nanti ada beberapa ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang sifat arsy, ya, malaikat yang memikul arsy, ya. Kemudian juga perbandingan ukuran arsy, ya. Ini para jemaah, dan sifat-sifat malaikat yang memikul arsy itu kurang lebih pembahasannya, ya. Beliau mengatakan di sini arsy singgasana Allah Ta'ala, ya. Kalau Al-Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, yaitu as-sarir, ya. Sarir itu, ya, bisa apa namanya, secara bahasa, ya, ya, juga artinya adalah arfu wal irtifa, tinggi, ya. As-sarir itu, ya, apa, kalau bahasa kitanya, ya, tempat tidur. Tapi jangan salah paham dulu, ya. Arsy adalah makhluk Allah Ta'ala. Allah tidak perlu kepada makhluk, ya. Kalau sering kita
mendengarkan pembahasan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bahwa Allah Ar-Rahman ya, di atas arsy-Nya. Istawa. Apa istawa itu? Istiwa. Ya. Istiwa. Kalau orang mengartikan bersemayam. Ya. Ketika ditanya, apa al-istiwa? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Ketika itu beliau ditanya masalah istiwanya Allah di atas arsy, sampai beliau menundukkan kepala. Dan keluar keringat besar-besar karena berat pertanyaan tersebut. Lalu beliau angkat kepalanya dan mengatakan al-istiwa maklum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum. Apa maklum? Diketahui maknanya. Ya. Apa maknanya? Yaitu irtafa'a, tinggi. Istiwa itu irtafa'a. Ya. Kemudian wal kaifu, bagaimana bentuk istiwanya? Majhul, tidak diketahui. Dan beriman kepadanya adalah wajib. Karena Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Adapun menanyakan perkara itu perkara yang baru karena tidak pernah ditanya oleh para sahabat. Ya. Sehingga Imam Malik mengeluarkan orang tersebut. Ya. Ini para jamaah. Nah, di dalam masalah sifat Allah, kita meyakini tanpa adanya tahrif, tanpa adanya tasbih, tanpa adanya takyif, tanpa adanya ta'til. Apa tahrif? Merubah makna dan lafaz. Apa takyif? Tidak menanyakan bagaimananya. Ya. Apa artinya tasbih? Tidak menyerupakan dengan makhluknya. Apa artinya ta'til? Tidak menolak ya, penetapan nama untuk Allah dan sifat untuk Allah. Nah, arsy ini bukan nama Allah, juga bukan sifat Allah. Arsy adalah makhluk. Makhluk yang paling besar. Ya. Makhluk yang paling besar. Ya. Ibnu Katsir menyebutkan, ya, yaitu singgasana yang memiliki beberapa tiang. Ini di sini disebut, tapi tidak disebutkan pada Ibnu Katsir. Saya baca, ada juga yang menisbatkan pada Ibnu Katsir. Menyerupai kubah bagi alam semesta. Ya, merupakan atap seluruh makhluk. Nah, itu arsy para jemaah. Ya, itu arsy. Nah, kemudian di dalam hadis disebut dengan Arsyur Rahman. Ya, disebut pada Allah Ar-Rahman. Ya. Arsyur Rahman. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallam wa janazatu Sa'd bin Mu'adz baina aydihim ihtazzalaha Arsyur Rahman. Rawahu Muslim dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, jenazahnya Sa'd bin Mu'adz berada di antara kalian, ya, dan goncang, ya, karena jenazahnya Sa'd bin Mu'adz. Apa yang goncang? Arsyur Rahman. Hadis Imam Muslim. Arsy-nya Allah, arsy-nya Ar-Rahman. Ya, ini menunjukkan kemuliaan sahabat Sa'd bin Mu'adz. Beliau meninggal, arsy-nya goncang. Arsy-nya Allah, Arsyur Rahman. Nah, jadi Arsyur Rahman di sini bukan berarti itu sifatnya Allah. Tapi ini namanya idhofah, ya. Asyaraf, idhofatus syaraf, kemuliaan, seperti Baitullah. Ya. Ya, Arsyur Rahman seperti Baitullah. Baitullah Ka'bah, rumahnya Allah. Ya, itu idhofah, penyandaran kemuliaan di sana pada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Ya. Ahlus Sunnah, kata beliau rahimahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa arsy-nya Allah dan kursinya adalah benar adanya. Nah, ini. Nah, berarti ini penisbatan arsy dan kursi untuk Allah, ya, adalah harus menjadi keimanan kita para jamaah, ya, keimanan kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, beriman, ya,
kepada arsy dan juga kursi atau yang lain yang bersifat mujmal, global, dan terperinci, mufassal. Bagi orang kebanyakan orang awam cukup memahaminya secara mujmal, secara global. Ya, tapi bagi orang yang memiliki kemampuan dan untuk menuntut ilmu, silahkan sampai kepada detailnya. Yang pasti, keimanan memang bertingkat-tingkat para jamaah. Di sini kita harus mengambil pelajaran besar di dalam kita memahami agama ini, terutama pembahasan kita masalah arsy. Bahwa memahami arsy, mempelajari tentang arsy-nya Allah, tidak semata-mata sebagai wacana. Akan tapi pertama tujuan utamanya adalah beriman dan menambah iman. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat, dibentuk jamak bukan ayah, ayat bentuknya jamak, bukan tunggal, bukan mufrad. Ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menambahkan keimanan kepada mereka. Nah, ketika kita mempelajari tentang arsy, tidak hanya sekedar tahu, kemudian mungkin barangkali penasaran, berdecak kagum, tidak. Akan tetapi kita pertama, pintu masuk adalah mengimaninya, karena Allah berfirman. Pintu kedua, menambah iman. Pintu berikutnya, karena bertambah iman, tentu bertambah amal. Itu berjamaah. Bertambah rasa takutnya kepada Allah. Ya. Penulis kemudian membawa beberapa ayat yang tadi sudah saya juga sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dicatat. Yang tadi para jemaah, ya, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang arsy. Di antaranya beliau di sini bawa surah At-Taubah ayat 129. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Maka jika mereka berpaling dari keimanan kepada Nabi Muhammad ini, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Ya, sehingga kita tidak putus asa. Kalau ada orang tidak mau beriman, ya, tidak putus asa. Kalau orang tidak mau mendapat hidayah. Maka katakanlah, cukup Allah bagiku. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dan Dia adalah Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya, arsy, ya, dimaknai dengan singgasana. Ya, as-sarir. Ya, kalau as-sarir itu ya tempat duduknya raja, itu as-sarir. Para jemaah. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Itsbat, ya, milkil arsy lillah. Ya. Menetapkan kepemilikan arsy milik Allah. Rabbul arsyil azim. Nah, punya sifat agung, Pak. Arsy itu besar. Makhluk yang besar. Ya, yang menaungi semua makhluk. Ya, yang menaungi semua makhluk. Itu. Ya. Bahkan juga hadis mengatakan bahwa surga, surga Al-Firdaus, ya, itu berada di di bawah Arsyur Rahman, ya, di bawah Arsyur Rahman para jemaah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, ya, man amana billah wa rasulihi wa aqamas shalah wa shoma ramadan kana haqqan 'ala Allah
an yudkhilahul jannah hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha qalu ya Rasulullah afala nunabbi an-nas bidzalika qala inna fil jannati mi'ah darajah adahallah lil mujahidin fi sabilih kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama wal ardi fa idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjar anharul jannah. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah. Barang siapa beriman pada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, puasa Ramadan, maka berhak untuk Allah masukkan ke dalam surga. Dia hijrah di jalan Allah, dia duduk di tempatnya di mana dia dilahirkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya sampai pada orang-orang, pada manusia? Beliau bersabda, sesungguhnya surga itu ya ada 100 tingkatan. Allah sediakan ya bagi orang-orang mujahidin yang berjuang di jalannya. Dan setiap 2 tingkatan jaraknya antara langit dan bumi. Apabila kamu minta kepada Allah surga, mintalah surga Al-Firdaus. Karena dia berada di tengah-tengah. Surga berada di tengah-tengah dan surga yang ada di tinggi, tempat yang tinggi. Dan di atas surga itu Arsyur Rahman. Wa fawqahu Arsyur Rahman. Di atasnya adalah arsy-Nya Allah Ar-Rahman. Disitulah tafajjar anharul jannah. Dari arsy itulah ya sungai-sungai surga terpancar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini termasuk sudah masuk ke detail sedikit. Ya, ketika kita mengatakan saya beriman kepada arsy-Nya Allah. Karena Allah berfirman, ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, di atas arsy Ar-Rahman istiwa. Allah Ta'ala beristiwa. Nah, ternyata surga Firdaus itu berada di bawah arsy. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, wa fawqahu arsyur Rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Ya, jadi surga Firdaus berada di arsy, di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Dengan hadis ini, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, arsy itu kekal, tidak fana. Sebagaimana juga surga dan neraka. Ya, ini. Jahmiyah mengatakan surga tidak kekal, ya itu yang anehnya. Ya. Surga kekal, para jemaah. Dan banyak ayat yang menunjukkan itu. Ya. Seperti At-Taubah ayat 100 juga mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar, itu para sahabat, dan orang ikuti mereka dengan baik. Ya, Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga, mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Nah, ini. Ya. Kekal di dalamnya. Berarti ada 7 tadi, ya. Ada surga, 1, 2 neraka, 3 arsy, 4 kursi, ya, 5 Lauhul Mahfuz, 6 Al-Qalam, 7 yaitu Al-Ajab, tulang ekor, ada 8. Ya, ada mengatakan 7, ada 8 ditambah dengan Ar-Ruh. Ya, kalau Imam Barbahari 7, yang lain mengatakan tambah dengan Ajabul Danab, yaitu tulang ekor. Surga pertama, 2 neraka, 3 arsy, 4 kursi, 5 Lauhul Mahfuz, 6 Qalam, 7 tulang ekor, 8 Ar-Ruh. Itu, Pak. Ya, 8 itu. Ya. Itu kekal, ya. Tidak Allah fanakan. Ya Allah berkehendak, fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi kita ditanya, ya. Kemudian selanjutnya di bawah surat Al-Mu'minun ayat 116. Ya. Dan tadi sudah saya sampaikan berapa ayat, boleh dicatat, ya. Tentang pertama penetapan atau beriman tentang adanya arsy. Yang kedua, bahwa arsy itu milik Allah. Ya. Yang ketiga, bahwa arsy itu makhluk.
bukan sifat Allah. Dan makhluk yang paling besar yang menutupi dan menaungi semua makhluk yang ada. Bahkan surga Firdaus berada di bawahnya arsy. Ini para jemaah ya. Berada di bawahnya arsy. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya ya. Fata'ala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu apa? Allah maha tinggi. Ya. Al-Malik Al-Haq. Pemilik ya, Al-Malik raja yang sebenarnya. Ya, kalau raja kan punya singgasana. Allah punya arsy. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Rabbul Arsyil Karim. Ya, Rabbnya arsy yang sangat mulia. Nah, di sini si arsy punya sifat mulia. Yang tadinya punya sifat azim. Ya, termasuk juga dalam surat Al-Buruj ya, 15 yaitu apa? Dzul Arsyil Majid. Ya. Al-Arsyul Azim, Al-Arsyul Karim, ya. Kemudian Dzul Arsyil Majid, ya. Dzul Arsyil Majid itu. Ini semua menunjukkan tentang sifat arsy besar, mulia. Besar mulia, ya. Kemudian di bawah hadis Nabi, apabila seorang muslim mengalami kesulitan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Ini hadis ya, sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini para jemaah ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ya. Yang maha agung, lagi maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Ya. Rabb pemilik arsy yang agung. Ya. Sini kita bacakan hadis lengkapnya. Karena ini doa ya, ketika seseorang mengalami kesulitan ya. Ini para jemaah ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi ya. Adalah bahwa Rasulullah SAW dulu beliau membaca ketika mengalami al-karbi, kesulitan ya. Baca apa? Ini doanya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mengalami kesulitan baca ini. Hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari, Muslim dari Abdullah ibnu Abbas. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan, diamalkan. Kita belajar tentang masalah arsy. Ya, kita dapat satu kunci ketika mengalami al-karbu, ya, yaitu kesulitan. Ya. Seperti dalam hadis yang disebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menolong orang mukmin dari kesulitan dunia, akan ditolong nanti kesulitan yang dihadapi di hari kiamat. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan, baca ini. Sebagaimana tadi disebutkan, anna Rasulullah SAW, ya, kana yaqulu indal karbi. Ya. Dulu Rasulullah SAW ketika mengalami kesulitan membaca doa ini. Ya. Di mana doa ini dijadikan syahid tentang apa? Tentang kepemilikan Allah kepada arsy. Di mana arsy di sini disebut Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim, punya sifat Azim dan Al-Karim sebagaimana ayat sebelumnya. Ya. Kemudian para jemaah, ya, yang berikutnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya, bahwa surga Firdaus itu berada di bawahnya
arsy-Nya Allah Rabbul Alamin. Ya. Di sini dibawa potongan hadisnya, ya, fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Ya. Kalau kalian minta kepada Allah Ta'ala surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya dia surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya terdapat arsy. Fa innahu awsatul jannah. Awsat itu di tengah. A'la tinggi. Ya. Dan di atasnya ada arsyur rahman. Yaitu arsy-Nya Allah. Ya. Dan surga itu ada 100 tingkatan. Jarak satu tingkat dengan tingkat yang lain, ya, seperti jarak langit dan bumi. Ini para jamaah. Ya, wa minhu tafajjar anharul jannah. Dari arsy itulah memancar sungai-sungai surganya Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala. Arsy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang, ya. Singgasana yang memiliki beberapa tiang, ya, yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Ya, ini juga disebutkan kepada perkataan Ibnu Katsir yang tentu itu merupakan perasan dari dalil-dalil sehingga menjadi sebuah keyakinan pernyataan, ya, bahwa arsy singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat, menyerupai kubah bagi alam semesta yang merupakan atap bagi seluruh makhluk. Di sini saya sampaikan bahwa ada hadis atau, ya, yang menjelaskan tentang arsy punya tiang, ya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Imam Bukhari, ya. Nabi bersabda, "An-nasu yas'akuna yaumal qiyamah fa akunu awwala man yufiq fa idza ana bi Musa akhidun bi qaimatin min qawaimil arsyih fala adri afaqa qabli am juzia bisa qatit tur." Ya. Rawahul Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Manusia pada hari kiamat semuanya yaitu pingsan, ya, atau mati. Dan aku pertama kali, kata Nabi, yang siuman. Ya. Dan ternyata Musa memegang tiang-tiangnya arsy. Ya. Memegang tiang dari tiang-tiangnya arsy. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Hadisnya sahih, Pak. Kita di sini memang diuji iman. Gimana? Ya, logikanya. Ya, logika kita terganggu nih, gimana? Ya. Aku tidak tahu siapa lebih dulu siuman, aku atau Musa. Nah itu. Nah ini, hadis ini menunjukkan bahwa arsy punya tiang. Ya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Bukhari nomor 3398. Jadi ketika Nabi siuman melihat Nabi Musa megang tiangnya arsy, ya. Nah, Nabi Musa memang orangnya kuat, ya. Ada orang Mesir, Kipti, sekali tempeleng langsung mati. Itu. Ini memang kuat para jemaah. Ya. Dan kita ketika masalah di akhirat tidak bisa dilogikakan di sini dengan apa yang ada di dunia. Ya. Sementara arsy-Nya Allah tuh sangat besar, ya, sangat besar. Ya. Dan yang lain dikatakan batisun fi janbi al-arsy. Jadi Nabi Musa memegang, ya, arsy itu. Ini ayat hadis ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, menunjukkan bahwa arsy punya tiang, ya. Kemudian ada dua ayat yang menjelaskan malaikat itu yang menyangga arsy, ya. Yang pertama surat Ghafir ayat yang ke-7. Bahwa malaikat yang menyangga arsy, yang memikul arsy. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, ya. Surat Ghafir
ayat yang ke-7. Boleh dibantu yang dapat terjemahannya untuk ayat ini? Surat Ghafir. Dapat Pak? Silakan. Surat Ghafir itu surat yang ke-40. Ayat yang ke-7. Silakan. Surat 40 ayat 7. Nanti dengan surat lain nanti bisa kita bandingkan dan penjelasan para ulama. Silakan ya. Ya, silakan. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, pelihara mereka dan sisa neraka yang menyala-nyala. Dari ayat ini para jemaah coba kita bisa mengambil faedah yang sangat besar. Alladzina yahmilunal arsya wa man haula. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka dan beriman kepada Allah. Kemudian penting lagi apa? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampun ya untuk orang beriman. Seraya mengatakan Rabbana wasi'ta kullasyai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, ya, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ya. Ampuni bagi mereka yang bertobat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, mengikuti sunnah para jamaah, ya. Dan selamatkan mereka dari adab yang sangat pedih, al-jahim, neraka jahim. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ya kata beliau yukhbiru ta'ala anil malaikah al-muqarrabin min hamalatil arsyil arba'ah, ya. Wa man halahu minal qurubiyyin. Bahwa Allah memberitahukan malaikat yang dekat yang kepada Allah yang membawa arsy itu 4. Ini dalam ayat ini 4 yang memikul arsy, yaitu yang sekarang. Kemudian yang nanti di hari kiamat terdapat dalam surat Al-Haqqah, ya, Al-Haqqah pada ayat ya ke-17 ya. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Nah, ini di hari kiamat ya. Di saat itu yang memikul arsy malaikat ada 8. Nah, 8 di sini dohirnya 8 malaikat ya. Tapi bisa dijamak kata Ibnu Taimiyah, ada mengatakan 8 itu 8 sof. Ya. Ada mengatakan setiap sofnya 8.000. Allahu a'lam bissawab. Itu penjelasan para ulama. Yang pasti kalau sekarang kata Ibnu Katsir 4 malaikat yang memikul, nanti dari kiamat ya itu ada 8 ya. Fa idza nufikha fis suri nafhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakatan wahida fa yauma idzin waqatil waqi'ah wa syaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin tsamaniyah. Nah, ini dari Al-Haqqah ayat 13 sampai 18 ya, bahwa itu terjadi pada hari kiamat ya, yang memikul arsy ada 8 malaikat ya. Kemudian arsy Allah dipikul oleh para malaikat dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun ya. 700 tahun ya. Ini sifat malaikat yang memikul arsy para jemaah ya. Udina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamlatil arsy innama baina syahmati udunih ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin ya. Akhrajahu Abu Daud dari Jabir bin Abdullah.
telah diizinkan bagiku, kata Nabi, untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas sebagai pemikul arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. Ya. Ya. Kalau malaikatnya seperti itu, bagaimana dengan arsy-nya? Kalau mengatakan 8, ada mengatakan 8 itu 8 soft, setiap softnya 8.000. Bagaimana besarnya arsy-nya, para jemaah. Ya. Makanya arsy adalah makhluk yang sangat besar. Tapi makhluk ciptaan Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya sampaikan satu hadis ya, barangkali menambah ilmu kita, yaitu Ibnu Abbas, riwayat Muslim. Ya, saya bacakan para jemaah. Supaya tahu nanti ini kerjaannya apa? Kerjaannya para dukun, tukang sihir, tukang pencuri berita langit. Ya. Akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulullah rumiya binajmin fastanara faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza kuntum taqulun fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza qalu wallah Allah wa Rasulullah alam kunna naqul wulidal laila rajulun azim wa mata rajulun azim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsy thumma sabbaha ahlus sama alladziina yalunahum hatta yablugha at-tasbih ahla hadhihi samai dunya thumma qala alladziina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dhan hadhihi samai dunya fatahtafu al-jinnu as-sam'a faydifuna ila awliyaihim wa yurmauna bihi fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haq walakinnahum fihi wa yazidun. Ya. Ada seorang dari sahabat Ansor, sahabat Nabi mengabarkan kepadaku, kepada Ibnu Abbas, bahwa ketika mereka duduk di malam hari bersama Nabi, ya, ada bintang jatuh, ya, dan terang, ya. Itu seperti meteor itu para jemaah. Meteor. Ya. Lalu Rasul bertanya, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah ketika ada semacam meteor bintang jatuh? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dulu kami ketika malam hari melihat itu, kami katakan ada orang besar lahir atau ada orang besar mati. Nah, beliau mengatakan, Nabi bersabda, dia tidak dilempar karena mati dan hidupnya seseorang, tapi Allah Ta'ala, ya, yang maha tinggi namanya, ketika menetapkan takdir, menetapkan perkara, ya, itu malaikat yang memikul arsy itu bertasbih. Kemudian juga bertasbih malaikat berikutnya, ya, yang ada di langit. Sampai tasbih itu kepada malaikat yang di langit dunia. Lalu berkatalah, ya, malaikat pemikul arsy kepada yang lainnya, apa yang telah Allah Ta'ala firmankan. Lalu mereka memberitahukan, antara malaikat saling memberitahukan, ya, bahwa Allah Ta'ala, sebagian malaikat yang lain itu minta berita itu, ya, sampai kepada dunia, didengar oleh jin. Lalu disampaikan kepada siapa? Kepada tukang sihir, kepada dukun-dukun yang ada, ya. Disampaikan kalau emang seperti itu hak, tapi mereka menambahkan. Makanya berita satu, bohongnya 100 dalam hadis yang lain. Ya. Sehingga dukun-dukun itu seperti ayam begini-gini. Iya. Sementara 100 kebohongan dalam hadis yang lain. Mi'ah kadibah. Nah, ini para jamaah, ya. Jadi ketika Allah Ta'ala menetapkan takdir, malaikat pemikul arsy itu saling bertanya apa yang Allah firmankan. Karena yang paling dekat, yang paling tahu. Oh iya, Allah telah menetapkan takdir ini. Nah, baru tuh dicuri sama jin, 1, itu pun belum tentu benar, ditambah 100 kebohongan. Nah, di sini berarti yang tahu tentang takdir Allah adalah termasuk malaikat yang memikul arsy. Ketetapan Allah SWT yang telah Arsy para jemaah. Selanjutnya, mas samawatu sab'a fil kursi illa ka halqatin mulqa bi ardi falah wa fadl arsy 'alal kursi ka fadli al falah
ala tilkal halaqah. Ini perbandingan ukuran arsy dengan kursi, ya. Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilempar di padang pasir, padang Sahara yang luas. Ya. Jadi langit dan bumi, cincin, padang Sahara itu kursinya Allah Ta'ala. Sementara besarnya arsy atas kursi seperti padang Sahara dengan cincin. Jadi langit bumi sebagai cincin, padang Sahara sebagai kursi. Kursi dengan arsy, kursi seperti cincin, arsy seperti padang Sahara. Ini para jemaah luar biasa ya, Allahu Akbar ya. Sementara wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah itu ya seluas langit dan bumi ya. Harus bertambah iman ya bahwa arsy ya disebut oleh Ibnu Abbas yang dibuat oleh Abdul Razzaq dan yang lainnya dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas mengatakan wasi'a kursiyus samawati wal ard, al kursi maudhi'ul qadamain wal arsyu la yaqdiru qadrahu illa Allah taala. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat dua kakinya Allah. Jangan bayangkan seperti makhluk, Pak, seperti saya nempel di kursi, jangan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Makhluk tidak sama dengan apapun, enggak sama dengan Allah Ta'ala. Ya. Sehingga kita jangan bayangkan seperti saya duduk atau meletakkan. Tapi ini hadis sahih. Ya. Dan arsy besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di sini ya, halaman berikutnya 204 ya. Al-kursi maudhi'ul qadamain wal arsyu la yaqdur qadrahu illa Allah taala. Ya. Bahwa kursi tempat kedua kaki Allah. Ini menunjukkan bahwa isbatu al-qadamain lillah. Menetapkan adanya dua kaki untuk Allah. Ya. Dan hadisnya sahih. Wajib kita beriman. Tapi ingat, ya. Maaf nih, sapi juga punya kaki. Ya, sop kaki kambing, sop kaki sapi. Apakah sama kaki manusia dengan sapi atau kambing? Tidak sama, apalagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Sehingga di sini Ahlus Sunnah berbeda dengan Maturidi. Kalau Ahlus Sunnah ya tafwid, menyerahkan apa? Kaifiyah. Tafwidu kaifiyah. Menyerahkan kaifiyahnya. Kaki seperti apa? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi maknanya jelas. Ya. Tapi kalau Maturidi tafwidul makna, menyerahkan makna. Kaifiyahnya ditakwil. Ya. Yaudullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan berarti. Boleh begini, Allah punya tangan. Karena pernah Nabi, Allah punya mata dan telinga. Nanti saya sampai hadisnya begini. Pernah di sini saya sampaikan. Nabi begini, ya, bahwa Allah punya mata dan telinga. Allah punya pendengaran dan penglihatan. Dan begini Nabi. Bahwa berarti menyamai dengan makhluk. Apa itu? Membenarkan tahqiq, ya. Penetapan adanya pendengaran, penglihatan. Termasuk kaki. Misalnya saya pegang begini boleh. Seperti Nabi begini. Berarti bukan sama dengan kaki kita, tidak. Untuk menjelaskan bahwa menetapkan adanya itu. Nah, para jemaah, ya, dengan beriman kepada nama dan sifat, dengan makhluk Allah yang besar, ini kita akan membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Betapa besarnya, maha besarnya Allah Rabbul Alamin. Ya. Sehingga para ulama memberikan komentar, di antaranya Imam Thahawi. Apa kata beliau? Allah tidak membutuhkan arsy, karena dia makhluk. Dan apa yang ada di bawahnya. Allah meliputi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu. Dan dia tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dari ayat, dari hadis yang dibaca tentang arsy, muncullah pernyataan seperti ini. Ibnu Abilis mengatakan, beliau ya ingin menjelaskan, ya, kata Ibnu Abilis tentang perkataan Imam Thahawi, ingin menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menciptakan arsy dan istiwa di atasnya. Bukanlah karena Allah membutuhkan arsy, tapi Allah punya hikmah tersendiri
tentang hal itu. Ya, hikmahnya adalah kita beriman supaya kita diuji dengan keimanan, sehingga bertambah keimanan, bertambah keyakinan, kemudian membicarakan, tidak kalah pentingnya, membicarakan tentang perkara gaib dari sumbernya yang benar, Quran, hadis, dan ijma. Itu bukan dari perkataan filosof, bukan dari perkataan ya para ahli nujum, tapi dari Al-Quran, As-Sunnah. Nah, karena situ iman ya yang diuji para jemaah. Nah, itu. Jadi ketika kita mendengar ini luar biasa, ya, jarang-jarang dibahas, jarang-jarang dibahas. Ya, saya yang menyampaikan ya kepada para jemaah merasakan luar biasa, ya, bertambah keimanan kita, ya, bertambah keimanan kita kepada Allah, firman Allah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat rasa takut lebih besar kepada Allah. Karena tujuan ilmu adalah rasa takut. Demikian barangkali para jemaah yang bisa kita bahas ya untuk masalah arsy ya, sifat-sifatnya, pemikul-pemikulnya, ya, perbandingannya dengan kursi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah yang kita bahas. Kalau ada, mudah-mudahan saya juga bisa jawab. Ya. Dan di ars itu ya tidak ada tempat kecuali di situ penuh dengan malaikat yang bertasbih, tadi sudah kita dengarkan. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Ustaz, tadi di antara beberapa makhluk Allah yang kekal adalah ars dan kursi. Iya, iya. Dan dua makhluk ini kan yang langsung kita imani sebagai makhluk yang langsung berkaitan dengan Allah. Iya. Sifat Allah. Dan yang lain kan tidak secara langsung. Nah, hikmah terbesar yang bisa kita petik dari pembedaan antara ars dengan kursi itu, selain mungkin kita mengimani pada Allah itu maha besar, Allah itu Allah Akbar, itu apa Ustaz? Iya. Ya, kalau hikmah ketika Imam An-Nawawi mengatakan ketika kita bisa memetik hikmah, ya alhamdulillah. Tapi ketika tidak bisa memetik hikmah, maka ketika kita beriman kepada apa yang Allah sampaikan dan Nabi sampaikan itu juga termasuk hikmah. Karena hikmah adalah sunnah. Ya. Makna hikmah adalah sunnah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Jum'ah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya, dalam surat Al-Jum'ah ya. Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Mereka mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Apa hikmah kata Imam Syafi'i? Yaitu as-sunnah. Nah, sekarang apa hikmah? Selain kita memahami bahwa betapa besarnya arsy, betapa besarnya kursi, maka betapa besarnya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ketika kita memahami kebesaran Allah taala, sebaliknya betapa kecilnya makhluk ini. Dan ketika memahami betapa kecilnya makhluk ini, mungkin di antara para jamaah yang umroh di dulu-dulu ya, sekarang sudah kok belum terdengar lagi, di situ ada Museum Al-Asma Al-Husna di Madinah ya. Pernah masuk? Museum Asma Al-Husna pernah ya? Nah, kalau pernah masuk, itu kan dari titik bumi terus ditarik ke atas sampai ke makhluk yang paling besar. Sehingga bumi itu tidak ada apa-apanya. Seperti ya pasir ya, bumi itu. Nah, sekarang bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana mereka yang punya tanah hektaran? Bagaimana mereka yang menguasai beberapa sawit ya, sekian hektar, sekian, merasa sudah seperti segalanya. Gak ada apa-apanya dibanding itu semua. Itu para jemaah. Yang kita barangkali punya sertifikat sampai numpuk segini misalkan. Ya, sekian hektar. Sekarang apa? Udah tenang, merasa aman.
Berarti itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Tidak ada apa-apa, seperti butiran. Ya, di situ digambarkan di museum dari tanah dan rumah langsung naik ke atas. Ya, ternyata ada makhluk Allah yang jauh lebih besar daripada planet atau bintang berupa matahari. Sekian ribu kalinya, bahkan sekian ratus ribu kalinya. Bisa di share di Google, di Google. Ini para jamaah menunjukkan apa yang kita ini nggak ada apa-apanya. Nah, kalau sudah tidak ada apa-apanya, kita jangan merasa banyak apa-apanya. Apalagi semua akan ditinggal. Dengan demikian, ya, benar orang yang megang, ada gambar-gambar orang megang bola bumi ya, gitu, di tangan, ya, bukan di hati. Kalau di hati berarti benar-benar ada apa-apanya. Kalau di tangan nggak ada apa-apanya, lempar aja nih, umroh, ini haji, ini orang miskin, ini masjid nih, ini kok kecil nih dibesarin, ini lempar semua, gitu, ya, lempar kanan kiri biar ya, lebih gede misalkan. Ada karena di tangan. Ini. Sementara nggak ada apa-apanya memang para dibandingkan dengan makhluk Allah yang sangat besar. Ya. Bahkan mau pindah ke Mars. Ya. Mau ke Ars, ke Mars, bukan ke Ars ini, Mars. Bagaimana dengan Ars? Itu para jemaah, ya. Artinya apa? Itu hikmah yang bisa kita ambil. Betapa kita tidak ada apa-apanya, apa yang kita miliki ini. Betapa kecilnya, ya. Nah, dengan demikian maka kita tidak akan membesarkan yang kecil, ya. Ketika kita tidak membesarkan yang kecil, tapi menjadi besar dari hadapan Allah karena niat. Rubba amalin saghirin tu'addimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, berapa banyak amal remeh kecil tapi jadi besar di hadapan Allah, dan berapa banyak amal besar jadi kecil ya di hadapan Allah karena niat. Nah, ini. Nah, oleh karena itu hikmah yang paling bisa kita ambil, kita yang barangkali orang punya sekian hektar tanah, sekian ini, nggak ada apa-apa. Orang bilang yang sana lebih banyak lagi. Di atas langit ada langit. Kalau kita berbicara sekian banyak kekayaannya, dimakan 7 turunan nggak habis, di sana mungkin 100 turunan juga nggak habis. Itu. Ini para jamaah. Artinya lebih banyak lagi. Berarti nggak ada apa-apanya. Kita bandingkan makhluk, janganan dengan arus, dengan yang ada ini, dengan apa yang ada di sekitar kita, nggak ada apa-apanya. Dengan demikian kita tidak menganggap apa-apa, justru jadi apa-apa ketika di hadapan Allah nanti. Ya, apakah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah atau tidak? Ini yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan. Iya, silakan. Jadi disebutkan 700 tahun itu apakah menggunakan, mungkin orang melakukan perjalanan dengan kuda atau 700 tahun tadi disebutkan, belum disebutkan di sini Ustaz ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, itu 700 tahun itu maksudnya menggunakan apa gitu? Ya. Kalau masiratu ya sabu mi'am, perjalanan 700 tahun ya. Maka di sini konteks ketika Nabi SAW bersabda, ya tentu saja kendaraan di saat itu yang paling cepat ya tentu kuda kan begitu ya, konteksnya begitu. Namun kalau kita berbicara konteks lagi, karena memang yang namanya agama soleh likulli zaman wal makan, ya dalil itu sesuai dengan perkembangan waktu, zaman dan tempat. Dengan demikian ketika sekarang ya, apa yang paling cepat? Pesawat jet, ini kurang lebih perjalanan 700 tahun ya, pesawat jet yang ada. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya ya, dan tidak harus pas seperti itu, karena banyak juga seperti hadis mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala salatin sab'ina firqah. Umat ini pecah jadi 73 golongan. Bukan berarti pas 73 golongan. Menunjukkan apa banyaknya perpecahan itu, dan faktanya begitu. Seperti tadi 8 malaikat ya, ada yang mengatakan 8 sof, sita sofnya 8.000. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu angka-angka yang ada menunjukkan yaitu mimbabi al-mubalaghah, sungguh-sungguh benar-benar perjalanan yang sangat panjang, menunjukkan besarnya malaikat yang memikul arsy tersebut. Ya, dengan demikian malaikatnya saja seperti itu. Kita bisa bayangkan perjalanan itu ya sampai kemana 700 tahun itu, sampai kemana?
keliling dunia aja nggak sampai. Nah berarti memang bumi kecil para jemaah. Ya, ngelilingi bumi kecil dan pesawat ulang-alik sudah bisa melampaui itu. Ya, itu. Artinya, betapa benar-benar ya, sampai mereka juga bingung itu. Ya, ada hole lubang hitam ya, yang mereka dapat itu pada bingung semua. Ya, dan berapa kali saya sampaikan dalam surat Al-Anbiya, alam yaral ladzina kafaru innas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang kafir itu yara melihat, bahasa ilmiahnya tidakkah mereka mengobservasi bahwa langit dan bumi itu dulunya menyatu. Ya, mereka teorinya apa? Teori Big Bang. Ya, pisah dengan sendirinya. Akhirnya melahirkan sekuler para jemaah. Sementara ayatnya mengatakan apa? Fafataqnahuma, kami pisahkan. Ada subjeknya, kami pisahkan. Yaitu Allah Ta'ala memisahkan. Nah ini. Ya, itu. Dalam surah Al-Anbiya. Ya. Ada ayat, silakan bisa mana bermanfaat ya. Untuk mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat 30. Surah 21 ayat 30 ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kalau teori Big Bang kan dengan sendirinya ya, tanpa ada intervensi. Di sini Allah Taala ya. Silakan boleh diterjemahkan, baca terjemahnya terakhir. Antum dapat? Yang tanya atau yang lain silakan. Iya Pak, silakan Pak Rusdi. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah ini, ayat ini menunjukkan bahwa ya betul teori mereka mengatakan gas, katanya gas. Ya, karena berputar kemudian berpisah. Tapi mereka bilang dentuman besar, Big Bang dengan sendirinya tanpa ada intervensi. Sementara Quran mengatakan apa? Quran sudah mengatakan bahwa dulu satu, ya, dulu satu. Kemudian kami pisahkan. Allah yang memisahkan para jemaah. Demikian, ya. Dengan itu saja sudah luar biasa. Ya, tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang kita berada di dalam bumi. Betapa kecilnya kita pada bagian bumi, pada bagian lagi, pada klaster. Klaster ada berapa rumah? Kita hanya satu rumah. Itu pun yang kita tumpangi cuma satu kamar. Betapa kecilnya itu. Kita nggak ada apa-apanya. Ini para jamaah. Sementara galaksi Andromeda, Bima Sakti, Tata Surya yang ada betapa besarnya. Itu pun yang dilihat oleh manusia, yang dinilai. Di luar itu jauh lebih besar. Ars, kita bicara makhluk yang paling besar nih yang Allah ciptakan. Sampai surga di bawah arsy. Surga di bawah arsy. Ini ya. Oleh karena itu ketika kita mengetahui kebesaran itu, kita tidak ada apa-apanya, lemes kita Pak. Ya. Lemesnya itu mengarah kepada rasa takut kepada Allah, menambah iman, menambah hati-hati dalam kita berpikir, bertindak dan semuanya ya. Demikian semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.